antara gemerlap dunia maya dan bayang-bayang keraguan, seorang gadis mencari senyumnya yang hilang. Inilah kisah tentang penerimaan diri, persahabatan, dan keindahan yang tersembunyi. Kenapa sih mereka semua bisa secantik ini? Kulitnya mulus, rambutnya badai. Aku mah apa atuh? Udah jerawatan, badan kayak triplek lagi. Carla, udah siap buat maraton film dong. Gue udah 9 nih. Lamut ah Nurul, lihat deh mereka semua bisa secantik ini, jadi merasa makin jelek. Aduh, mulai lagi deh. Itu cuma editan. Mereka itu nggak real. Mereka punya timnya masing-masing kayak stylist, make up, sama fotografer. Itu nggak real. Nurul bener, lo jangan makan mentah-mentah sama yang ada di Instagram. Itu cuma ilusi. Lo juga nggak jelek-jelek amat. Kalian semua nggak tahu, aku tuh pengen kayak Aina, udah pede, bajunya keren, dan semua orang suka sama dia. Aina sedang asik bercerita fashion terbaru, sementara Carla hanya mendengar dengan tatapan iri. Pokoknya kunci itu percaya diri aja, mau pakai baju apapun kalau kita pede pasti kelihatan bagus. Tapi nggak semua orang bisa pede kayak kamu, Aina. Kenapa enggak? Pede itu bukan cuma soal penampilan, Carla. Itu soal gimana kita menerima diri kita sendiri. Aku juga punya kok bagian yang gak aku suka, tapi aku coba untuk gak fokus ke titik itu. Betul kata Ina, setiap orang itu punya keunikan seperti setiap warna punya nuansa sendiri. Kalau semua orang sama, dunia jadi membosankan kan? Lo juga punya keunikan, Carla. Lo tuh pintar nulis dan lo itu punya selera rumor yang ngangenin. Itu nilai plus lo. Dan lo itu juga pendengar yang baik. Gue selalu nyaman kalau cerita sama lo. Masa sih? Tentu aja, jangan cuma lihat kekuranganmu. Mulai sekarang, coba deh kamu tulis 5 hal yang kamu sukai setiap hari. Bu, tadi teman-temanku bilang banyak hal tentang diriku yang bikin aku mikir. Oh ya? Apa itu, Nak? Teman-temanku bilang katanya aku punya banyak keunikan, aku disuruh buat belajar mencintai diri sendiri. Aku juga disuruh nulis tentang hal-hal baik tentang diriku. Itu ide yang bagus sekali, sayang. Ibu selalu bilang bahwa kamu itu berharga. Kamu punya hati yang tulus, punya pikiran yang cerdas. Dan kecantikan itu bukan hanya dari luar, tapi dari bagaimana kamu bersikap, kamu berpikir, dan bagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Tapi kadang susah, Bu. Aku masih suka membandingkan diriku sendiri dengan orang lain. Itu hal yang wajar, Nak. Coba perlahan-lahan kamu ubah fokusmu. Setiap kali kamu merasa ingin membandingkan diri, ingat semua hal baik yang kamu miliki. Kamu adalah kamu. Kamu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah hadiah terindah yang ibu miliki. Makasih, Bu. Aku akan coba. Dan aku juga pengen bisa senyum tulus tanpa beban lagi. Ia menatap keluar dengan senyum tipis di wajahnya, seolah ada awan mendung yang mulai menyingkir dari hatinya. Kau pun tersenyum ketika itu kulihat jatuh, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia sedikit kata. Terimalah dirimu sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Setiap orang itu unik, jadi fokuslah mengembangkan potensi diri daripada berusaha menjadi seperti orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan dukungan dari teman serta keluarga dapat membantumu mencintai dirimu sendiri dengan lebih baik. Berani, kau takkan pernah terganti.